Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Jadi saya di sini ingin memaparkan tugas teknologi dan media pengajaran, di mana tugasnya ialah menggali pengertian dari teknologi dan media serta sejarah perkembangannya dan juga peran teknologi dan media pengajaran di dalam gereja. Yang pertama sekali, pengertian teknologi. Teknologi berasal dari kata teknologia, bahasa Yunani, tekno yang artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17. Karena pada abad ke-20, teknologi didefinisikan secara luas, yaitu cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah dan mengutak-atik lingkungan hidupnya, baik alam, manusia, dan semua ciptaannya. Dengan definisi itu, maka teknologi telah mencakup apa saja yang mungkin dilakukan manusia untuk memperbaiki hidupnya, serta menurut KBBI, teknologi adalah mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai bidang seperti membantu memperbaiki ekonomi. Saat ini banyak sekali orang yang sangat bergantung pada teknologi, bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang. Lalu yang selanjutnya masuk ke dalam pengertian media. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti tengah, sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi atau pesan antara sumber ataupun pemberi pesan dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Dengan demikian, secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama. Beberapa fungsi media antara lain sebagai sarana informasi kepada masyarakat, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada orang banyak, lalu sebagai sarana untuk mendapat hiburan, mungkin relaksasi, dan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan bagi para siswa secara khusus. Dan juga yang terakhir sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat. Jadi, apa pengertian teknologi dan media pengajaran? Perkembangan kajian teknologi pendidikan menghasilkan berbagai konsep dan praktek pendidikan yang banyak memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, terdapat persepsi bahwa teknologi pendidikan sama dengan media. Padahal kedudukan media berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau bahan belajar. Dari segi sistem pendidikan, kedudukan teknologi pendidikan berfungsi untuk memperkuat pengembangan kurikulum, terutama dalam desain dan pengembangan serta implementasinya. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, teknologi pendidikan memperkuat dalam merekayasa berbagai cara dan teknik dari mulai tahap desain, pengembangan, pemanfaatan berbagai sumber belajar, implementasi, dan penilaian program dan hasil belajar. Lalu yang selanjutnya, bagaimana perkembangan teknologi dan media pembelajaran hingga abad 21? Yang pertama sekali, mengenai perkembangan teknologi pembelajaran. Pada zaman lampau ataupun pada masa-masa yang dulu, pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja bahasa lisan memiliki kelemahan, yakni informasinya mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Namun sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukannya alfabet dan angka Arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Lalu saat ditemukan teknologi pencetakan, informasi menjadi lebih mudah disebarkan. Hal serupa juga terjadi ketika muncul
radio, televisi, hingga komputer yang membuat informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya. Setelah itu, teknologi informasi menjadi suatu disiplin ilmu yang penting. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi informasi ini digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan untuk urusan sekolah maupun pendidikan. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Karena dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan dinding-dinding gua, sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Begitu pula dengan ragam informasinya. Masa sekarang semakin banyak informasi yang diserap, internet seolah-olah mampu memberikan informasi yang tanpa batas, terkhususnya di abad 21 ini. Lalu kita masuk ke dalam sejarah perkembangan media. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah lagi dengan adanya buku. Lalu, sejak dari situlah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar serta menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dan dengar. Kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda lainnya. Alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret kepada siswa yang belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian kepada alat bantu visual sekarang, kurang memperhatikan aspek desainnya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual. Jadi bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa, baik melalui penglihatan ataupun pendengaran. Jadi sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio, maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Usaha itu digunakan untuk membuat anak-anak didik lebih konkret lagi dan lebih memahami lagi proses pengajaran yang diajarkan. Lalu yang selanjutnya dalam poin terakhir, apa peran media dan teknologi terkhususnya dalam gereja? Tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap bentuk media, teknologi, terkhususnya dalam gereja itu memiliki dampak positif dan negatif tentunya. Jadi di sini gereja perlu mengantisipasi pengaruh perkembangan media ini agar tidak menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan iman jemaat. Karena sangat disayangkan dengan tujuan yang baik tetapi justru dapat menghancurkan esensi persekutuan itu sendiri. Jadi di sini sendiri ada beberapa manfaat ataupun dampak dari media massa. Yang pertama, media massa sebagai media ataupun teknologi sebagai sarana untuk berdiakonia. Lalu, jadi melalui hal ini, media bisa digunakan sebagai sarana untuk membangun antusias jemaat. Melalui handphone, gereja dapat membangun hubungan komunikasi persaudaraan dalam Kristus terhadap jemaat, baik secara personal, komunal, regional, maupun global. Lalu gereja juga dapat melakukan upaya kemitraan bersama dengan gereja ataupun lembaga-lembaga Kristen lain untuk mencapai misi gereja. Lalu media dan juga teknologi dalam gereja juga dapat digunakan sebagai sarana bermarturia. Dalam artian sebagai sarana untuk menyuarakan suara kenabian baik bagi warga gereja, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan cara mengadakan kursus-kursus seminar-seminar tentang pelayanan media massa, terutama melayani pelayanan melalui media cetak dan elektronik, menggunakan dan memanfaatkan media komunikasi massa, terkhususnya media elektronik seperti handphone, televisi, dan juga radio. Jadi melalui media massa ini ataupun elektronik ini bisa disampaikan kabar baik itu baik dengan secara online seperti yang kita adakan sekarang, yaitu melalui ibadah online.
Jadi sebagai sarana informasi cepat dan praktis sehingga melalui media dan teknologi ini jemaat dengan mudah mengetahui dan terpanggil untuk menjadi bagian dari misi gereja dan juga sebagai sarana untuk memberikan pendidikan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi yang terakhir juga media dan teknologi ini berfungsi sebagai sarana untuk melakukan sosialisasi program pelayanan dalam bidang sosial gereja dengan cara membuka peluang-peluang bagi orang-orang Kristen untuk mengekspresikan imannya dengan berdiakonia seperti itu. Namun walaupun banyak dampak positifnya, tentunya ada juga beberapa dampak negatif. Jadi di sini gereja dituntut untuk aktif menyeleksi segala sesuatu termasuk perkembangan zaman ini. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Shalom dan terima kasih.